batasan abnormal ya. Jadi batasan normal ya. Jadi batasan-batasan EKG normal itu harus betul-betul diketahui dengan baik ya. Kemudian sehingga nanti kalau EKG yang kita temukan itu di luar batasan normal, pasti dia abnormal ya. Kalau kita nggak tahu batasan normal, maka tentu kita akan bisa mengetahui EKG yang abnormal ya. Jadi kuncinya untuk membaca EKG, batasan-batasan EKG normal ini harus secara presisi tanpa keraguan ya bahwa ini adalah kriteria normal. Sehingga yang lain di luar normal tentu merupakan suatu kelainan pada EKG. Jadi penting batasan-batasan itu diketahui seperti apa yang saya kasih di IT, kemudian IT-nya barangkali ya sudah saya sebarkan, ya mudah-mudahan sudah punya semua ya. Dan EKG ini tentu tidak bisa hanya sekali atau 2 kali pertemuan ya. Setelah itu ya para mahasiswa harus mencoba ya membaca EKG di buku-buku EKG maupun di EKG online ya. Banyak sekali sebenarnya di aplikasi-aplikasi, tentu nanti akan ditemukan beberapa barangkali perbedaan dalam istilah ya. Barangkali kalau ada yang perlu ditanyakan ya silakan ditanyakan kapan saja ya. Sekarang kita terbentur dengan istilah yang misalnya supraventricular extrasystole gitu ya. Ada yang masih memakai itu, sedang kita sudah memakai premature ventricular contraction atau premature ventricular beat ya. Banyak istilah-istilah yang sama ya maksudnya, tetapi kadang karena belum pengalaman istilah-istilah ini kadang sama atau tidak. Nah pada skill lab yang normal atau sebelum pandemi gitu ya, kita juga melakukan pemasangan EKG atau perekaman EKG. Perekaman EKG ini harus semua mahasiswa bisa, ya, simple ya. Tetapi karena suasananya barangkali belum bisa kita lakukan ya karena pandemi ini. Tetapi yang penting sebenarnya bagi para mahasiswa yang nantinya akan menjadi dokter, yang paling penting adalah membaca EKG. Memang perekaman EKG di klinik, di rumah sakit menjadi tugas para medis. Tapi sebagai dokter nantinya Anda juga harus tahu bagaimana pemasangannya, ya. Kemudian bagaimana mengetahui letak-letak kesalahan-kesalahan di dalam perekaman EKG. EKG zaman sekarang sudah pada umumnya ya computerized ya. Jadi semua heart rate ya, interval ya, baik itu sudah misalnya key decoration itu sudah ada semua, bahkan ya karena dia pakai artificial intelligence ya sudah ada interpretasi yang dibuat oleh mesin EKG atau terus ya dikonfirmasi oleh bacaan kita. Jangan kita dibawa oleh bacaan komputer hanya untuk perbandingan saja. Ya, jadi jangan bacaan komputer yang dipakai. Jadi, itu merupakan suatu panduan saja sebagai pedoman atau sebagai pembanding. Barangkali saya mengingatkan lagi untuk pemasangan EKG ya, dari kita mempunyai 10 elektrode EKG, 4 elektrode di ekstremitas, kemudian ada 6 elektrode di dada atau chestlet ya. Jadi yang dipasang adalah di lengan kanan dan di lengan kiri dan kaki kiri ya. Ini adalah elektrode utama ya. Jadi kalau kita hubungkan ini adalah segitiga Einthoven ya. Kemudian ini adalah
elektrode yang keempat pada ekstremitas itu merupakan suatu elektrode yang normal, ya, yang netral, ya, atau ground, ya, kalau di PLN itu. Ya. Jadi yang utama yang tiga ini. Nanti dari tiga elektrode ini akan menghasilkan 1, 2, 3. Ya. Jadi 1, 2, dan 3 ini merupakan elektrode yang bipolar, ya. Sehingga kita untuk membuat rekaman yang satu itu dari RA ke LL, ya. Kemudian yang kedua, ya, RA ke LA. Yang kedua adalah RA ke LL. Ya. Yang ketiga adalah LA ke LL. Ya. Sedangkan augmented leads, ya, APR, APL, APF itu merupakan suatu unipolar, ya, unipolar. Jadi yang dipakai adalah APR ini RA, APL ini dipakai LA, kemudian APF ini food, ya. Jadi kutub yang lain adalah jantung itu sendiri, ya. Kutub yang lain adalah jantung itu sendiri. Kemudian kita mempunyai 6 chest lead, ya. 6 elektrode di dada, ya. Jadi ada P1, P2, P3, P4, P5, P6. Ya, penulisannya jangan diubah, ya. Tetap angka biasa yang diganti angka Romawi, angka Romawi jangan diganti angka biasa. Misalnya ya 1, 2, 3 Romawi ini jangan diganti dengan 1, 2, 3 angka biasa karena itu sudah standar, ya. Jadi sudah standar, nggak boleh diganti-ganti. Nah, peletakan dari elektrode dada ini, ya, adalah yang pertama di ICS 4 parasternal kanan, kemudian kita taruh lagi, ya, di yang kedua di parasternal ICS 4 kiri, ya. Kemudian setelah itu kita tempel juga elektrode yang keempat langsung, ya. Namun di ICS 5 di bawahnya 1/3, ya, di linea mid clavicularis. Kemudian kita pasang yang V3, ya, di tengah-tengahnya antara P2 dan P4, ya, sehingga nanti ya terbentur dengan tulang iga sendiri, nggak ada masalah, ya. Untuk P5 sejajar dengan P4 di linea axillaris anterior. Kemudian yang P6 sejajar dengan P4, P5 linea mid axillaris kiri, ya. Jadi ini merupakan tempat-tempat yang standar. Jangan nanti P1 ditaruh di CS2, ada tuh, ya. Nggak usah. Ada lagi nanti perbedaannya jauh sekali. Jadi seperti inilah standarnya, ya. Nah, dari keempat lead ekstremitas, kemudian 6 elektrode di dada, itu akan menghasilkan 12 standar di kaki, ya. 12 standar di kaki. 12 standar sandapan, ya. Jadi barangkali saya ingatkan juga ini di chest leads ini merupakan suatu unipolar, ya. Jadi unipolar itu elektrode-elektrode ini berdiri sendiri-sendiri, ya, tanpa tergantung dengan elektrode lain seperti yang bipolar tadi, ya, 1, 2, 3. Kalau ini unipolar. Jadi saya ingatkan lagi bahwa, ya, sebagai unipolar lead, jadi masing-masing elektrode di dada ini memotret, ya, jantung dari posisinya masing-masing, ya. Jadi P6 tentu memotret, ya,
atau pengacara atau jangan-jangan di peradilan nanti itu tidak bisa bermain-main karena sistem. Assalamualaikum dok, putus ya dok. Sistem pembuatan surat tanah itu tidak bisa diputarkan. Dokter Erwin. Ya dok, terkeluar kayaknya dok. Oh beliau terkeluar ya. Iya. Ya oke deh. Tadi ini baru mulai kan dek? 5 menitan dok baru. Oh baru 5 menitan ya. Oke deh. Ya. Ya, halo. Iya dok. Ya maaf, internet saya terputus. Saya kembali dulu ke ke HP saya ya. Setelah internet saya disambungkan lagi. Nah, jadi saya mengingatkan kembali bahwa EKG itu merupakan rekaman aktivitas listrik jantung, sehingga kita harus tahu jarak listriknya ya, di mana pada jantung itu ada S-anode ya, sebagai sumber listrik utama jantung. Jadi S-anode ini akan mengeluarkan impuls listrik sebanyak 60 sampai 100 kali per menit. Ya, sehingga angka heart rate normal itu dari sinilah, bahwa S-anode itu mempunyai kemampuan mengeluarkan impuls listrik atau intrinsic rate ya 60 sampai 100. Impuls inilah nanti akan disebarkan ke sepanjang atrium melalui internodal pathway, kemudian akan mencapai AP node. Impuls yang sama ini akan diteruskan dari AP node ya ke bundle case, bundle branch kiri dan bundle branch kanan, dan akan berakhir di Purkinje di ventricle ya. Sehingga akibat dari berjalannya atau mengalirnya impuls listrik di sepanjang atrium akan menyebabkan depolarisasi atrium ya, akan menyebabkan kontraksi atrium. Nanti di EKG akan tercermin sebagai gelombang P. Ya, setelah impuls tersebut sampai di AP node akan disebarkan bundle His, bundle branch, Purkinje, dan akan membuat rate atau depolarisasi ventricle, sehingga menyebabkan kontraksi ventricle pada EKG ventricle. Ya. Kemudian, ya, kita akan melihat bahwa ya, setiap gelombang P akhirnya akan selalu diikutin KRS, ya, karena dia di aktivitas atrium dan ventricle atau kontraksi atrium dan ventricle atau depolarisasi atrium dan depolarisasi ventricle itu disebabkan oleh impuls yang sama yang keluar dari S-anode tadi. Kalau S-anode berfungsi, maka AP node tidak akan mengeluarkan intrinsic rate dan Purkinje tidak juga akan mengeluarkan. Jadi semuanya dikendalikan oleh impuls listrik dari S-anode. Jadi perjalanan impuls listrik yang keluar dari S-anode ke atrium, kemudian ke ventricle, akan menyebabkan kontraksi atrium dan ventricle secara bergilir. Jadi kontraksi atrium, kemudian ventricle, atrium, ventricle, diastolik, sistolik, diastolik, diastolik, pengisian, ejeksi, ya, filling, ejeksi. Sehingga itu yang akan terjadi bersamaan, ya, sinkron. Itu dok, maaf dok, itu belum di share screen dok, itu PowerPoint-nya. Saya masih mencoba menghubungkan internet di laptop saya ya. Oh, silakan. Ya, jadi sementara ini untuk sementara terpakai di laptop.
Sambil iya. saya menghubungkan ke ini. Kan tadi ada gangguan koneksi. Terima kasih. Jadi itu. Jadi pada hari ini kita menekankan adalah EKG normal pada skillet kita pada hari ini. Kemudian nah, nanti kita akan sampai kepada bagaimana membaca EKG. Dan tentu untuk membaca EKG kita harus tahu kertas EKG. Ya, kita harus tahu bagaimana apa batasan-batasan dari gelombang-gelombang EKG dan apa batasan-batasan dari interval EKG, interval EKG, kemudian juga segmen ya. Oke, sebentar saya hubungkan lagi. Internet saya kayaknya udah pulih lagi. Saya kira udah tersambung lagi ya. Jadi saya kembali ke laptop lagi. Ya, kemudian saya akan share screen ya. Sudah ada ya? Ada dok. Mungkin terakhir saya akan mengingatkan mengenai kertas EKG ya. Jadi kertas EKG ini adalah kertas terdiri dari kotak-kotak bujur sangkar 1 mm bujur sangkar ya, yang kita nanti sebut sebagai kotak kecil. Kemudian setiap 5 kotak kecil ada garis yang lebih tebal ya, yang menjadikan bujur sangkar 5 mm. Kita sebut dengan kotak besar. Ya, jadi ada kotak kecil dan ada kotak besar. Nanti kita mau pakai kotak kecil atau mau pakai kotak besar ya, nanti serah kita. Atau kita mau pakai nanti kotak kecil atau voltase, atau kita kotak kecil atau waktu gitu ya. Nanti sebaiknya sebagai dokter kita hanya pakai waktu aja ya. Misalnya per interval 0,12 sampai 0,20 detik. Atau pakai 3 kotak kecil sampai 5 kotak besar, 5 kotak kecil misalnya. Jadi lebih bagus kita pakai detik aja ya. Nah, garis horizontal mewakili waktu ya, mewakili waktu. Karena kecepatan kertas itu standarnya adalah 25 mm per second ya. Jadi nanti bisa diubah menjadi 12,5 mm per second atau bisa berubah menjadi 50 mm per second. Tapi sebaiknya akan dirubah. Selalu pakai 25 mm. Walaupun mesinnya memungkinkan untuk dirubah, tetapi standarnya adalah 25 mm per second. Sehingga nanti ya setiap kotak kecil akan diwakili oleh 0,04 second. Jadi pertanyaannya kalau misalnya 25 mm per second, ya berapa milimeter atau berapa kotak kecil kalau kita membuat rekaman 1 menit? Ya, sudah saya tanya sama mahasiswa ya. Jadi ini adalah, jadi kalau misalnya 25 mm per second, ya maka 1 menitnya adalah 1.500 ya, mm per second. Ya.
atau 1.500 kota kecil, atau 300 kota besar. Sehingga nanti setiap kota kecilnya, ya, waktunya adalah 0,04 detik. Ya. Jadi kalau 5 kota kecil atau 1 kota besar, jadi 0,20 detik. Ini adalah garis yang horizontal. Sedangkan garis vertikal merupakan mewakili dari ya amplitudo atau voltase. Ya. 1 kota kecil atau 1 mm ini setara dengan 0,1 milivolt. Jadi aktivitas listrik yang kita pakai nanti akan kita ukur dengan milivolt. Ya. Kalau aktivitas listriknya sebanyak 10 kota kecil atau 10 mm vertikal, maka itu adalah 1 milivolt. Ya. Jadi ini mengenai kertas. Ya. Nanti berdasarkan nilai nanti kita akan menghitung ya batasan-batasan interval ya, dari EKG ya. Kemudian tentu setelah itu untuk membaca EKG kita harus mengenal ya. Boleh saya bilang anatomi gelombang-gelombang EKG gitu ya. Ada gelombang P, ada gelombang Q, ada gelombang R, ada gelombang S, ada gelombang T. Ya. Jadi ini ada gelombang P, ya, mendahului QRS, ya. Kemudian diikuti oleh Q, oleh R, oleh S, dan T. Ya. Nah, kita harus melihat karakteristik dari gelombang-gelombang ini, bahwa gelombang P pada umumnya positif. Tetapi gelombang Q dan gelombang S itu selalu negatif, ya. Selalu di bawah garis baseline. Ya. Kalau kita bicara tentang garis baseline, kita menarik ya PQ interval ke PQ interval yang lain, yang berikutnya. Ya. Sehingga garis ini adalah garis baseline. Gelombang Q itu selalu di bawah garis baseline atau negatif. Gelombang S juga seperti itu. Ya. Tidak ada gelombang Q positif. Ya. Sebaliknya gelombang R adalah patokannya adalah defleksi positif pertama setelah gelombang P. Jadi setelah gelombang P ada yang naik ke atas, ya. Defleksi positif pertama itu adalah gelombang R. Sedangkan defleksi negatif pertama setelah gelombang P itu adalah gelombang Q. Ya. Jadi misalnya tanpa ada gelombang Q setelah P dia naik itu gelombang R. Setelah gelombang P dia langsung turun, ya. Itu pasti gelombang Q. Pasti gelombang Q. Nah, sedangkan gelombang S itu defleksi negatif setelah gelombang R. Nanti pada sadapan-sadapan tertentu, ya, bisa saja gelombang Q itu tidak ada. Dari P langsung R. Atau gelombang S tidak ada. R langsung T. Dia nggak ada defleksi negatif. Ya. Kemudian gelombang T. Gelombang T ini ya defleksi positif setelah QRS. Ya, setelah QRS. Nanti di sini ada gelombang U. Ya, pada kasus-kasus tertentu. Antara gelombang T dan gelombang P. Atau setelah gelombang T sebelum gelombang P. Yang tingginya, gelombang itu selalu lebih rendah dari gelombang T, tetapi lebih tinggi dari gelombang P. Biasanya seperti itu. Misalnya pada kasus-kasus hipokalemia. Ya. Pada kasus hipokalemia kita bisa temukan gelombang. Kemudian untuk interval. Jadi ada 3 interval yang penting. Yang pertama adalah PR interval, kemudian QT interval, kemudian QRS interval. PQ interval ini, PR interval ini adalah diukur dari awal gelombang P dan awal QRS. Awal gelombang P dan awal QRS. Jadi kalau ada Q sampai Q. Tapi kalau nggak ada Q sampai awal R. Ya. Sehingga PR atau PQ interval itu ya lebih kurang sama ya. Jadi ada yang pakai PQ interval. Tapi pada umumnya orang pakai PR interval ya. Jadi kalau ada Q-nya batas Q-nya. Jadi PR interval yang normalnya nanti ya 0,12 sampai 0,20 detik. Yang kedua adalah QRS interval, awal gelombang Q sampai akhir gelombang S. Ya, jadi
awal gelombang Q dan akhir gelombang S. Normalnya kurang dari 0,12 detik, ya, atau kita sebut dengan narrow complex. Ya. Jadi kalau ada kata-kata kompleks itu mewakili interval QRS. Jadi kalau ada narrow complex itu berarti interval QRS kurang dari 0,12. Kalau wide complex lebih atau sama dengan 0,12. Ya. Normalnya 0, kurang dari 0,12. Kemudian interval yang kedua adalah PQ interval. QT interval, ya. QT interval ini awal gelombang Q sampai akhir gelombang T, ya. Jadi ini harus betul-betul dihafalkan. Nanti jangan sampai QT intervalnya itu teringatnya awal Q sampai awal T, ya. Tapi tidak, awal Q sampai akhir T. Ini merupakan waktu dari depolarisasi dan repolarisasi ventrikel. Ya. Jadi nanti ada yang disebut dengan QT memanjang, ya, pada misalnya long QT syndrome, ya, atau pada kondisi-kondisi di mana terdapat hipomagnesemia atau hipokalsemia. Nah, karena QT ini dipengaruhi oleh heart rate, maka dia harus dikoreksi. Jadi QT yang kita ukur, ya, dalam time, dalam detik, ya, kemudian kita ukur dari RR interval, ya, dalam detik, ya. Jadi QT correction ada, QT yang kita ukur dibagi, ya, akar dari RR interval dalam detik juga, ya, sehingga dapat nanti QT correction. Lagi-lagi di mesin EKG sudah tersedia itu angka itu, ya. Jadi tetap kita konfirmasi lagi dengan pengetahuan kita, ya. Jadi untuk lebih cepat barangkali QT interval itu normalnya kurang dari separuh RR. Nanti secara kasat mata kita bisa melihat bahwa QT yang kita ukur itu atau EKG pada pasien kita QT-nya itu, ya, lebih dari separuh RR itu sebenarnya sudah memanjang, ya, secara kasat mata dan secara cepat. Kemudian yang terakhir barangkali segmen, ya. Jadi segmen ini ada segmen TP, ada segmen PQ, ada segmen ST, ya, yang bisa berubah dengan kondisi iskemia, ya, bahkan pada infak itu adalah segmen ST, sedang segmen yang lain tidak berubah, ya. Sehingga nanti patokan dari baseline tadi atau isoelectric line tadi, ya, kita tarik TP segmen ke TP segmen berikutnya atau PQ segmen atau PQ segmen berikutnya, atau patokannya PQ segmen ini, ya, ini adalah garis baseline. Kalau ST segmen berada di atas baseline, maka disebut dengan ST elevasi. Kalau di bawah baseline, kita sebut dengan ST depresi. Ya. Akhir dari gelombang S ini adalah J junction, ya. Jadi J point, ya, J point, ya. Jadi J point ini, ya, pada elevasi dia akan naik, ya, sehingga diikuti dengan ST segmen. Kemudian pada depresi dia akan turun, ya, sehingga disebut dengan ST depresi. Saya kira itu pengantar dari kita. Kemudian nanti kelompok akan dibagi, ya, berdasarkan jumlah instruktur yang ada. Pada hari ini sekali lagi kita akan menekankan EKG normal ini, ya, sehingga nanti di dalam IT saya juga sudah ada contoh dari EKG normal. Kita barangkali akan secara kelompok nanti akan dibahas lebih detail oleh strukturnya masing-masing. Demikian Bu Destri, Pak Tono. Iya, dokter. Mungkin Kami break room ya, dok. ya, oke. Lagi break room, ya. Ada berapa kelompok? Ada 13, Dok. Banyak, ya, banyak, ya. Iya, Dok. Biar cepat. Terima kasih kepada para instruktur yang sudah membantu hari ini. Sudah, Dok? Langsung, Dok? Oke. Oke, Dok. Tunggu, Dok, ya.